Oke, selamat siang Ibu. Jadi kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori kami. Jadi posisinya saya sekarang sebagai monitor untuk bersama 4 orang, tambah saya 5. Jadi mohon izin Bu, dari teman kami ada 1 yang mengikuti pendidikan di Jakarta, jadi dia tidak sempat hadir. Jadi kami yang ada yang akan menjelaskan. Oke, jadi nanti saya kasih kesempatan buat teman-teman saya untuk menjelaskan apa arti dari teori ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama kita akan masuk di latar belakang masalah. Manusia menurut Aristoteles merupakan makhluk zoon politiker yang bermakna sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi di antara manusia. Namun, dalam sebuah proses interaksi, tak selamanya akan berjalan mulus-mulus saja. Kasus atau kejadian di mana sebuah proses interaksi tidak berjalan sesuai dengan diharapkan kendala dalam proses interaksi. Terjadinya hambatan dalam proses salah satu sebabnya adalah karena manusia yang berbeda. Kepentingan tersebut berjalan beriringan, maka tidak akan terjadi gesekan kepentingan maupun konflik yang berkepentingan. Namun apabila kepentingan manusia yang satu dengan manusia yang lain itu bertentangan, maka terjadilah konflik on human interest atau terjadilah konflik kepentingan manusia. Ada kalanya dalam proses penyelesaian konflik of human interest tersebut, manusia bisa menyelesaikan hingga tuntas. Namun ada pula masalah-masalah yang tidak dapat terselesaikan. Akhirnya, kadang ada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan berbagai motif kejahatan. Di dalam kriminologi, dalam hal ini sebagai sains atau ilmu sebab pusat hal tersebut. Banyak sekali teori-teori yang terdapat dalam kriminologi. Salah satunya adalah teori anomi ini. Oke Ibu, mohon maaf dari kami sini ada 1 yang gangguan, jadi mohon dimaklumi Ibu. Jadi kesempatan yang berikutnya saya akan berikan kepada saya selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas isi tentang teori anomi. Teori anomi adalah teori kontrol sosial yang mempunyai pendekatan berbeda. Teori ini berdasarkan suatu asumsi bahwa motif melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Teori-teori kontrol sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturannya efektif. Teori-teori strain dan penyimpangan budaya, keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan. Tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang-orang dari kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah atau legitimate means untuk mencapai tujuan tersebut,
mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah atau illegitimate means di dalam keputusan tersebut. Sangat berbeda. Dengan itu, teori-teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional. Konsep anomi. Teori anomi lahir, tumbuh, dan berkembang berdasarkan kondisi sosial pada tahun 1930-an. Telah terjadi perubahan besar, khususnya masyarakat Eropa pada struktur masyarakat sebagai akibat depresi, yaitu tradisi yang menghilang dan telah terjadi deregulasi di dalam masyarakat. Berikutnya, anomi adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emil Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa aturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, tanpa dan nomos, hukum atau peraturan. Dalam buku The Division of Labor in Society, Emil Durkheim menggunakan istilah anomi untuk mendeskripsikan keadaan atau deregulation di dalam masyarakat, yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat, sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain, dan keadaan ini menyebabkan deviasi. Riset Durkheim tentang suicide tahun 1897 atau bunuh dilandaskan pada asumsi bahwa rata-rata bunuh diri yang terjadi di dalam masyarakat yang merupakan tindakan akhir puncak dari suatu anomi bervariasi atau keadaan sosial, yaitu social integration dan social regulation. Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri atau suicide berasal dari 3 kondisi sosial yang menekan dalam kurung stres, yaitu 1. Deregulasi kebutuhan atau anomi, 2. Regulasi yang keterlaluan atau fatalisme, yang ketiga kurangnya integritas struktur atau egoisme. Berikutnya, konsep anomi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan, tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan. Maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut. Anomi sebagai kekacauan pada diri individu. Anomi sangat umum terjadi apabila masyarakat sekitarnya mengalami perubahan yang besar dalam situasi ekonomi, entah baik atau semakin buruk, dan lebih umum lagi ketika ada kesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis yang umumnya diakui dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Durkheim, agama-agama tradisional seringkali memberikan dasar bagi nilai-nilai bersama yang tidak dimiliki oleh individu yang mengalami anomi. Lebih jauh, ia berpendapat bahwa pembagian kerja yang banyak terjadi dalam kehidupan ekonomi modern sejak revolusi industri menyebabkan individu mengejar tujuan-tujuan yang egois ketimbang kebaikan komunitas yang lebih luas. Berikutnya, anomi sebagai kekacauan masyarakat. Kata anomi telah digunakan untuk mencapai atau untuk masyarakat atau kelompok manusia di dalam suatu masyarakat yang mengalami kekacauan karena tidak adanya aturan-aturan yang diakui bersama yang eksplisit atau implisit mengenai perilaku yang baik, atau lebih parah lagi terhadap aturan-aturan yang berkuasa dalam meningkatkan isolasi atau bahkan saling memangsa dan bukan kerjasama. Baik, mungkin itu saja materi dari saya yang saya sampaikan. Berikutnya saya silakan ke teman saya untuk menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih.
Oke teman-teman, teman Ibu, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Kejahatan dari beberapa teori kriminologi yang salah satunya teori anomi. Dalam setiap masyarakat terdapat struktur sosial berbentuk kelas-kelas. Kelas ini dapat menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya, mereka yang berasal dari kelas rendah, lower class, mempunyai kesempatan lebih kecil dalam mencapai tujuan bila dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas tinggi, upper class. Keadaan tersebut sarana serta perbedaan struktur akan menimbulkan frustasi di kalangan warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan. Bisa? Oke, saya melanjutkan dengan teman saya akan melanjutkan materi tersebut. Oke, jadi kesimpulan dari teori anomi di sini Bu merupakan salah satu teori dalam kriminologi yang menjelaskan tentang bagaimana kejahatan itu bisa terjadi atau dapat terjadi akibat suatu kondisi sosial di mana ada disintegrasi atau hilangnya norma-norma dan nilai-nilai yang sebelumnya ada di masyarakat. Dan itu terjadi selama atau mengikuti periode perubahan zaman sejarah ini dalam hal struktur sosial, ekonomi, atau politik di dalam masyarakat. Maka dari itu kita perlu bersyukur dengan apapun yang telah diberikan oleh Tuhan, berkat kehidupan yang telah diberikan, dan selalu mampu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang kita tinggali, serta mentaati segala keteraturan atas norma-norma, nilai-nilai serta hukum yang berlaku. Oke, jadi di sini saya akan bertanya kepada teman-teman saya, Bu. Jadi di sini kami bukan sekedar saja untuk membaca, tapi kami akan berinteraksi. Jadi manakala ada dari teman-teman sekalian yang punya kesimpulan maupun ada kata-kata ilmiah yang belum dimengerti atau yang bisa dipecahkan, saya berikan kesempatan buat teman-teman. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya hanya ingin memberikan salah satu contoh dari kausa kejahatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengenai teori anomi. Di sini saya akan menceritakan salah satu contoh. Jadi dua pasangan suami istri spesialis pencurian kendaraan bermotor. Info dari kepolisian menyatakan bahwa dua pasutri tersebut telah melakukan aksinya sebanyak 25 kali di sekitar wilayah Jakarta. Komplotan tersebut mengincar sepeda motor di beberapa tempat yang sepi. Diketahui kedua pasutri tersebut ditangkap saat melancarkan aksinya. Pelaku sempat dihajar massa sebelum akhirnya digelandang petugas ke Mapolsek daerah setempat. Kawanan pencuri motor tersebut biasa beroperasi menggunakan mobil yang mereka sewa. Keempat, pelaku melakukan survei ke beberapa lokasi yang dianggap sepi. Saat pemilik motor lengah, pelaku turun dari mobil untuk mendekati sasarannya. Yang bertugas sebagai pencuri motor adalah para suami, sedangkan para istri bebas menyerahkan mobil yang mereka sewa. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti 5 unit motor hasil curian, 1 unit Toyota warna putih yang digunakan untuk melancarkan aksinya, dan seletter T congkel kunci kontak tersebut. Dalam kasus dapat kita lihat bersama-sama kejadian terjadi lewat teori anomi, di mana suatu perilaku menyerang atau kejahatan dilakukan
adanya ketegangan dalam sosial yang menyebabkan pasien tersebut melakukan kejahatan agar memiliki kesadaran dengan orang-orang yang di daerah. Ingat, Jakarta adalah kota metropolitan, tempat orang-orang elit yang tinggal di gedung-gedung tinggi, yang julang, dan memiliki sistem ekonomi yang serba mahal. Sedangkan mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah zaman yang semakin canggih ini. Jadi dalam kasus ini dapat pula kita lihat dengan dikontrol lima keempat pelaku mempunyai pandangan setiap manusia memiliki kecenderungan untuk suatu aturan atau hukum. Dalam kasus ini kita lihat dari sisi teori pilihan rasional di mana para pelaku dalam kasus ini menyadari apapun konsekuensinya atas tindakan mereka lakukan menurut mereka lebih menguntungkan hukuman yang mereka dapat jika saya mohon maaf, ada masalah teknis sedikit, Bu. Baik, saya akan lanjutkan kembali. Jadi di dalam kasus ini dapat kita lihat pula dari sisi teori pilihan rasional di mana para pelaku dalam kasus ini menyadari apapun konsekuensi atas tindakan mereka dan menurut mereka melakukan pencurian motor lebih menguntungkan dan sudah dipertimbangkan hukuman yang akan mereka dapati diketahui oleh pihak penegak hukum lebih ringan daripada apa yang mereka dapatkan semasa melakukan pencurian motor. Kita pun dapat melihat kasus ini dari sisi teori konflik di mana para pelaku merasa bahwa hukum saja dirasa tidak berlaku bagi kalangan elit, apalagi bagi kalangan mereka yang hanya masyarakat bawah. Jadi dalam hal ini kita dapat melihat faktor-faktor terjadinya kejahatan atau perilaku menyimpang dari beberapa teori kriminologi, dan dari situlah kita dapat mengetahui pula apa penyebab kejahatan yang sering terjadi di Indonesia ini. Tidak hanya itu, puncak dari kausa kejahatan berdasarkan teori anomi adalah bunuh diri. Durkheim menyebutkan anomi itu diakibatkan oleh tekanan norma dan kebiasaan sehingga mengakibatkan tekanan sosial, di mana penyimpangan itu akan terjadi dan bisa mengakibatkan hilang sadarnya seseorang hingga mencapai puncaknya yaitu bunuh diri. Menurut Durkheim, orang mempunyai suatu tingkat keterikatan tertentu terhadap kelompok-kelompok mereka yang disebutnya integrasi sosial. Tingkat integrasi sosial yang secara abnormal tinggi atau rendah dapat menghasilkan bertambahnya tingkat bunuh diri. Tingkat yang rendah menghasilkan hal ini karena rendahnya integrasi sosial menghasilkan masyarakat tidak terorganisir, menyebabkan orang melakukan bunuh diri. Sementara tingkat masalah sosial seperti popularitas yang tinggi menyebabkan orang bunuh diri agar mereka tidak menjadi beban bagi masyarakat. Seseorang yang mengambil keputusan sepihak kepada dirinya, maka ialah seseorang yang individualis. Tipe orang tersebut ialah sukar menerima kenyataan dan masukan dari orang lain. Kekuatan kolektif daya nalar pikiran yang tertanam dalam pikiran mengakibatkan tindakan-tindakan individualis yang merasa apa yang dilakukan adalah merupakan kebenaran kolektif sosial sehingga dapat diiringi runtuhnya integrasi sosial yang ia jalani. Mungkin itu saja contoh yang bisa saya ambil dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Indonesia ini. Terima kasih, Bu. Oke, jadi di sini saya akan beri kesempatan buat teman lain menjelaskan dan punya pandangan sendiri tentang teori ini. Mungkin Ella mau bertanya lah. Rama, Ella saja Ella. Atau Ella mau menjelaskan apa yang menarik dari teori ini. Waktu dan tempat, silakan. Suaranya belum tekan. Oke, baik. Terima kasih kecepatan Pak Filbert. Di sini saya akan menjelaskan dengan apa hubungan antara teori anomi dengan kehidupan sehari-hari, yaitu
kita kembali lagi kepada pengertian teori anomi sendiri, yaitu teori kontrol sosial yang mempunyai pendekatan berbeda. Teori ini berdasarkan suatu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Kenapa dikatakan merupakan bagian dari umat manusia? Karena manusia sendiri adalah disebut sebagai makhluk sosial, di mana saling membutuhkan. Dan jika seseorang dikatakan saling membutuhkan, bukan hanya interaksi antara manusia dengan manusia, tapi manusia juga manusia dengan makhluk hidup lain, dan manusia dengan benda mati. Karena itu, di mana jika manusia tersebut tidak mampu untuk mengendalikan, maka di situ timbullah kejahatan, yang dimana ada pepatah mengatakan bahwa di mana ada kesempatan, disitulah ada kejahatan. Jadi menurut saya, sesuai dengan isi dari pembahasan tadi mengenai teori anomi, mengenai suatu teori kontrol sosial di dalam masyarakat, kita sebagai di sini saya cuma mau memberikan tanggapan atau saran. Kita sebagai makhluk sosial atau sebagai manusia seharusnya kita hanya mewanti-wanti atau mewaspadai, karena tidak selamanya sesuatu yang di tempat di mana kita berada itu tidak selamanya aman. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Bu Ella sudah menjelaskan. Mungkin Rama cukup? Rama ada? Rama masih ada? Oke, siap. Oke Bu, jadi bagi saya akan menjelaskan ada yang menarik di sini, yaitu menurut pandangan dari para ahli, Durkheim adalah orang yang mempunyai suatu tingkat keterkaitan tertentu terhadap kelompok-kelompok mereka yang disebut integrasi sosial. Tingkat integrasi sosial yang sejarah abnormalnya tingkat atau rendah dapat menghasilkan bertambahnya tingkat bunuh diri, atau tingkat yang rendah menghasilkan hal ini karena rendahnya integrasi sosial, menghasilkan masyarakat yang tidak terorganisir, menyebabkan banyak orang yang melakukan bunuh diri sebagai upaya yang terakhir. Oke, jadi di sini dari para ahli yang menjelaskan bahwa dari pandangan beliau tentang teori ini menjelaskan tentang adanya tingkat integrasi sosial. Kalau dalam pandangan integrasi sosial artinya kesamaan sosial yang dalam suatu masyarakat memicunya kehidupan manusia itu akan dipandang sebelah mata atau yang tidak sama besarnya dengan orang lain. Makanya dari itu tingkat bunuh diri itu dalam kehidupan masyarakat itu selalu melekat dalam kehidupan mereka. Makanya dalam teori ini Durkheim menjelaskan bahwa tingkat abnormal itu sangat tinggi di tengah masyarakat sebagai integrasi sosial. Oke Bu, itu mungkin saja dari aku. Oke Bu, teman-teman lain yang ada? Teman-teman yang ada di sini kah? Yang ada lain yang perlu ditambahkan? Coba dong suara dulu. Cukup? Ella cukup? Rama cukup? Desi? Cukup. Cukup dan Cukup. semoga bermanfaat. Oke Bu. Bagi rekan-rekan di kelompok maupun di luar kelompok. Amin. Oke Bu, mohon maaf Ibu. Lagi saya sampaikan bahwa ada satu teman dari kami anggota Polri, karena waktu dan tempatnya juga dia sementara pendidikan di Jakarta. Mohon maaf Ibu, atas nama Jaki Sugi, teman kami di kelompok 4. Mohon maaf Ibu tidak sempat hadir, jadi
saya tidak akan berbagian di sini. Dan kami sudah mencoba untuk koordinasi sama dia, cuman dia bilang waktu memang tidak bisa. Oke Bu, mungkin itu saja rangkaian pembahasan kami di hari ini tentang teori ekonomi. Mohon maaf Ibu. Oke, dari sisi tanya jawab dari teman-teman lain dari luar kelompok. Nanti selanjutnya akan dijawab nanti pada tanggal 14 nanti akan kami jawab pertanyaan dari rekan-rekan dari kelompok yang lain. Akan kami tampung dan kami akan jawab pada tanggal 14 Bu. Itu saja. Terima kasih Bu. oke Bu, jadi mungkin itu saja rangkaian penjelasan kami di siang ini tentang teori ekonomi. Mohon maaf Ibu ada kata salah yang kami jelaskan, karena kami juga manusia biasa untuk bisa, karena kami juga manusia biasa yang ingin untuk belajar. Oke Bu, mungkin itu saja Bu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu, selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.